Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap naik dan turun dalam hidup punya pola, sama seperti grafik fungsi trigonometri. Naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan periode amplitudo, Y maksimum, Y minimum. Selama 15 menit ke depan, silahkan kalian simak penjelasan materi ini. Oke, sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan periode amplitudo, nah kalian harus tahu dulu ya, apa itu periode. Periode itu adalah panjang satu siklus lengkap grafik. Nah, ketika terjadi satu bukit dan satu lembah. Sedangkan amplitudo itu jarak dari garis tengah ke puncak grafik, itu adalah amplitudo. Nah, dikatakan satu periode itu jika terjadi grafiknya satu buah bukit, ini yang atas ya, straight, satu buah bukit, ini satu bukit. Kemudian satu lembah. Nah, ketika terjadi satu bukit dan satu lembah ini, maka dikatakan satu periode. Periodenya itu terjadi saat berapa derajat? Saat interval 0 sampai dengan 360 derajat. Kemudian amplitudonya berapa? Amplitudo itu ya jarak dari garis tengah ke puncak grafik nih di sini. Jarak tengah ke puncak. Nah, di sini jaraknya berapa? Dari X ke Y. Oke, berarti jaraknya ini adalah 1. Begitupun ke bawah. Ke bawah itu 1. Maka ini disebut dengan amplitudo. Kemudian ada Y maksimum. Y maksimum itu adalah jarak tertinggi suatu grafik. Nah, ini positif. Y maksimumnya ini kan sumbu Y, berarti Y maksimumnya adalah 1. Kemudian ada Y minimum. Y minimumnya adalah min 1. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menentukan amplitudo, periode, kemudian Y maksimum, Y minimum, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini. Pahami bentuk umum grafik fungsi trigonometri, di mana bentuk umumnya itu Y sama dengan A sin BX plus minus C. Nah, nanti soalnya bisa plus, bisa min. Kemudian plus minus D. Sama, ini juga nanti soalnya bisa plus, bisa minus. Dan untuk fungsinya bisa sin, bisa cos. Nah, nanti kan ada satu lagi tangen. Kalau tangen nanti berbeda ya. Ini untuk khusus sin dan cos. Cara menentukan periodenya itu kalian tinggal bagi aja 360 dibagi dengan nilai mutlak dari B. Kemudian nilai Y maksimumnya adalah nilai mutlak dari A ditambahkan dengan D. Nah, ini ya yang D di sini. Kemudian Y minimumnya negatif dari mutlak A ditambahkan dengan D. Hampir sama, ini sama nih dengan Y maksimum, hanya saja dikasih negatif untuk di nilai A-nya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan amplitudo. Amplitudo itu Y maksimum dikurangi Y minimum, kemudian dibagi 2. Kemudian untuk tangan, untuk periodenya ini berbeda. Ya, periodenya itu 180 dibagi nilai mutlak B. Y maksimumnya jelas tahingga, Y minimumnya pun min tahingga. Amplitudo berarti tahingga dikurangi dengan tahingga, ya tahingga dibagi 2 pun tahingga gitu ya. Jadi biasanya untuk fungsi tangan itu yang ditanyakan hanya periode. Untuk amplitudo itu biasanya jarang ditanyakan ya untuk fungsi tangan. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada fx sama dengan 2 sin x, maka tentukanlah periode Y maksimum, Y minimum, dan amplitudonya. Oke, kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A dulu. Menentukan periode saya singkat menjadi P sama dengan tadi, ingat ya, 360 derajat dibagi dengan nilai mutlak dari B. Oke, saya ingatkan lagi untuk bentuk umumnya. Untuk umum persamaan grafik fungsi trigonometri, Y sama dengan A sin BX plus C plus D. Nah, kita lihat yang ini. Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke dalam bentuk umum, kita samakan ke bentuk umum, ini menjadi
fx itu sama dengan y ya. Boleh tulis fx, boleh juga boleh ditulis y. Ini berarti y sama dengan, berarti a-nya 2, berarti di sini 2 sin ya. bx-nya ya berarti karena di sini tidak terlihat koefisiennya, berarti ini sama juga dengan 1 ya, berarti 1 kali x, ini x, kemudian plus c-nya mana? C-nya nggak ada, c-nya 0, d-nya pun sama yaitu 0 gitu ya. Jadi di sini nilai a-nya itu sama dengan 2, kemudian b-nya itu sama dengan 1, sini ya 1, c-nya 0, kemudian d-nya pun 0 gitu. Berarti ini kita bisa lanjutkan. Maka untuk menentukan periode P-nya itu 360 derajat kita bagi dengan nilai mutlak dari B. B-nya 1, berarti mutlak B. Oke, salah. Mutlak B, B-nya 1. Oke, nilai mutlak dari 1 kan 1. 360 dibagi 1 ya 360. Jadi periodenya itu 360 derajat. Nah, sekarang kita jawab yang B. B itu adalah Y maksimum. Oke, B Y maksimum. Saya singkat menjadi seperti ini, Y maksimum. Y maksimum itu rumusnya gimana tadi? Ya, rumusnya nilai mutlak dari A, kemudian dibagaimanakan? Ditambah dengan D. Berarti nilai mutlak dari A, oke, A-nya itu berapa ya? A-nya 2, berarti mutlak 2 ditambah D-nya kan 0. Nilai mutlak 2, 2 tambah 0 ya 2, udah. Kemudian yang C. Berarti apa? Y minimum. Y minimumnya sama min, kita tambahkan negatif aja atau minus mutlak A, kemudian ditambahkan dengan D. Berarti negatif mutlak A-nya itu adalah 2 ditambah 0. Sehingga hasilnya nilai mutlak dari 2 itu 2. Kalikan dengan negatif ya, berarti negatif 2. Selesai. Jadi Y minimumnya itu negatif 2. Terakhir yang D, amplitudo. Oke, amplitudo. Nah, bagaimana cara menentukan amplitudo? Tadi Y maksimum ya, Y max kita kurangkan dengan Y minimum. Y minimum. Kemudian dibagi 2 atau dikalikan dengan setengah, boleh, sama saja. Maksimumnya berapa? Maksimumnya 2, kita kurangi dengan buka kurung ya. Berarti minimumnya negatif 2, kemudian kita bagi 2. 2 dikurangi negatif 2 ini hasilnya kan 4. Di sini deh hasilnya itu adalah 4 dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2. Jadi amplitudonya itu 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, ganti warna deh, warna biru. Nah, biar agak sedikit berbeda. Kita tulis lagi bentuk umumnya, Y sama dengan A sin atau cos gitu ya. Ini saya tuliskannya BX, saya tuliskannya fungsi sin ya. BX plus C kemudian plus D. Oke, kita bisa dulu. Nilai A-nya berarti 2. Nilai B-nya 4. Nilai C-nya berapa tuh? C-nya 30. D-nya 0, tidak ada. Ini ya, tidak ada 0. Nah, nanti C ini memang tidak dibutuhkan di sini ya, tapi kalau misalkan untuk membuat grafiknya ini C ini, nilai C ini sangat harus diperhatikan. Oke, yang pertama kita jawab seperti tadi ya, periode P sama dengan, ingat 360 kita bagi dengan mutlak B. Nah, B-nya itu 4. Oke, nilai mutlak 4. Oke, berarti hasilnya 360 dibagi 4. 360 dibagi 4 36 dibagi 4 itu hasilnya berarti 90 ya. Jadi nah ini beda, berarti periode untuk fungsi grafik fungsi trigonometri yang ini persamaannya itu kalau misalkan kita gambarkan itu akan terjadi satu buah bukit dan satu buah lembah itu pada saat 0 sampai dengan 90 derajat. Oke ya, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang B. Y maksimum
sama dengan mutlak dari A-nya itu 2 ditambah D-nya 0. Berarti hasilnya mutlak 2 itu 2 tambah 0 ya 2. Oke, selesai. Yang C, Y minimum Y min. Oke, sama dengan mutlak dari 2 ditambah dengan 0 D, tapi kasih di sini negatif. Negatif, hasilnya adalah negatif 2. Sekarang kita lanjutkan untuk jawab yang D, amplitudo. Oke, amplitudo sama dengan amplitudo. Ingat, Y maksimum dikurangi Y minimum, maksimumnya 2 dikurangi minimumnya negatif 2, kemudian dibagi 2. Oke, hasilnya 4 dibagi 2 jadi 2, amplitudonya 2. Oke, sudah terjawab. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, boleh silahkan komentar ya, atau mau soal apa nih yang dibahas, boleh silakan komen aja di kolom komentar. Oke, next lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini soal yang ketiga komplit nih ya, soal ketiga komplit. Oke, saya tuliskan lagi untuk bentuk umumnya supaya ingat ya. Y sama dengan, ini kebetulan soalnya sin semua nih ya dari tadi, kayak nggak apa-apa. Nanti untuk soal contoh fungsi cos atau tangen di video berikutnya. Y sama dengan, ingat, A sin apa, buka kurung, BX ditambah C, kemudian ditambahkan dengan D. Oke, ganti warna. A nya nilainya berapa nih? A nya itu 1/2. B nya, B itu di sini nih samping X, berarti B nya 2. C nya ada, nggak dibutuhkan tapi ya, tapi kita tulis deh. C nya 60. D nya itu berarti 2. Oke, kita jawab yang A satu persatu. Kita jawab yang A warna hijau. Nah, biar penuh warna gitu ya. Periode P sama dengan, ingat, 360 derajat dibagi mutlak apa yo? Mutlak B, B nya 2. Jadi nilai mutlak itu tidak pernah negatif ya, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Ya, kalau misalkan belum pernah belajar nilai mutlak, silahkan pelajari dulu ya untuk nilai mutlak. Oke, 360 nilai mutlak dari 2 kan 2, berarti 360 dibagi 2 itu hasilnya adalah 180 derajat. Maka periodenya itu adalah 180 derajat. Kemudian yang B, Y maksimum, Y maksimum, ingat Y maksimum itu mutlak dari A-nya itu setengah. 1/2 ditambahkan dengan D. D-nya berapa? D-nya itu adalah 2. Nah, ayo ini gimana? Nilai mutlak setengah kan setengah ditambah 2. Nah, gimana ini setengah ditambah 2? Pecahan nih ya. Oke, artinya setengah ditambah 2 ya 2 setengah ya. 2 setengah, 2,5. Atau kalau bentuk pecahannya yaitu 5/2. Bisa ya? Kalau nggak bisa, oke, saya jabarkan ini ya. Oke, untuk pecahan itu kan syaratnya penyebutnya harus sama. Ini nggak bisa setengah ditambahkan 2 langsung karena penyebutnya berbeda. Ini kan sama juga dengan per 1. Samakan penyebut, yaitu cari KPK dari 2 dan 1. Kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 2. 2 dibagi 2, 1. 1 kali 1 ya 1. 2 bagi 1, 2. 2 kali 2 hasilnya yaitu 4, sehingga 1 tambah 4 5 dibagi 2. Oke, 5/2 itu sama juga dengan 1/2 itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang C. Gimana? Mudah-mudahan cukup. Oke, di sini deh bisa diset, saya kasih garis dulu biar tidak bingung. Yang C itu Y minimum. Oke, Y minimum. Y minimum itu sama dengan mutlak dari A. Oke, langsung ya. A-nya berapa? A-nya itu setengah. Kemudian ditambahkan dengan D. D-nya yaitu 2. Tapi dikasih negatif. Sehingga ini
menjadi negatif setengah ditambah 2. Nah, ini gimana negatif setengah ditambah 2? Ayo. Sama. Oke, samakan penyebut. Thread. Atau boleh kali silang juga boleh ya. Biasanya sih kalau misalkan bentuknya seperti ini saya kali silang. Ya, 1 kali min 1 itu hasilnya min 1. Nah, ini kan per 1. Dikali silang 1 kali min 1 min 1. Di sini tetap plus 2 kali 2 hasilnya 4, bawah kali bawah 2 kali 1 2, sehingga ini hasilnya min 1 ditambah 4 itu 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu hasilnya adalah berapa? 1 ya, dapat 1 kan, sisanya 1/2 atau 1/2. Jadi Y minimumnya itu adalah 1/2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang D. Oke, D itu berarti amplitudo. Amplitudonya Y max dikurangi Y min. Y maxnya itu, oke, pecahan deh 5/2. Nah, ini saya pakainya yang ini karena supaya pengoperasiannya lebih mudah gitu. Kemudian Y minimumnya dikurangi dengan 3/2. Nah, kalau ini boleh nggak langsung dikurangkan? Boleh. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Ini per 2 sama. Berarti 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, selesai. Jadi amplitudonya itu 1. Kebetulan soal yang dibahas itu merupakan fungsi sin. Untuk fungsi cos dan tangen nanti akan saya bahas di video lanjutannya. Sekarang saatnya kamu mencoba. Silahkan kerjakan soal nomor 4 ini. Kemudian jawabannya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa terbantu dengan pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video. Tentunya aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.